Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya. Halo semuanya, selamat datang di Edukasi Channel. Hari ini kita akan menelusuri jejak sejarah yang tersembunyi di persawahan Desa Petak, Kecamatan Pacet, Mojokerto. Di tempat ini, terdapat sebuah batu yoni dan batu-batu lepas yang diyakini merupakan bagian dari candi kuno. Apakah ini peninggalan era Majapahit? Atau mungkin lebih tua lagi? Mari kita telusuri lebih dalam sejarah yang tersisa di lokasi ini. Jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah sejarah lainnya. Yuk, kita mulai perjalanan ini. Desa Petak, yang terletak di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan kejayaan Kerajaan Majapahit. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa peninggalan dari masa tersebut yang hingga kini masih dipelihara oleh pemerintah desa. Salah satu peninggalan tersebut adalah petilasan batu bertulis yang terletak di Dusun Dukuh. Selain itu, Desa Petak juga memiliki peninggalan lainnya, seperti petilasan kemasan dan watu omah yang terletak di Dusun Kembang Sore. Keberadaan peninggalan-peninggalan ini menunjukkan bahwa Desa Petak memiliki peran penting pada masa Kerajaan Majapahit dan menjadi bagian dari sejarah panjang wilayah Mojokerto. Desa Petak di Kecamatan Pacet, Mojokerto, memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan Kerajaan Majapahit. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai tinggalan kuno yang masih ditemukan di wilayah ini. Beberapa peninggalan penting di Desa Petak antara lain, petilasan batu bertulis di Dusun Dukuh, yang diduga memiliki kaitan dengan aktivitas keagamaan atau pemerintahan pada masa Majapahit. Petilasan kemasan dan watu omah di Dusun Kembang Sore, yang menunjukkan adanya pemukiman atau pusat aktivitas pada era tersebut. Batu yoni dan batu-batu lepas bagian dari candi kuno yang ditemukan di area persawahan, mengindikasikan bahwa wilayah ini mungkin pernah menjadi tempat ibadah atau kompleks pemujaan pada masa lalu. Berdasarkan bukti-bukti ini, Desa Petak kemungkinan besar merupakan bagian dari jaringan desa pendukung perdikan yang memiliki hubungan erat dengan pusat kerajaan Majapahit di Trowulan. Desa ini bisa jadi memiliki peran dalam sektor pertanian, perdagangan, atau bahkan sebagai tempat peristirahatan bagi bangsawan dan pendeta. Batu-batu lepas yang ditemukan di Desa Petak kemungkinan besar memang memiliki hubungan dengan Majapahit, mengingat banyaknya peninggalan Majapahit di wilayah Mojokerto, terutama di lereng Gunung Welirang. Beberapa alasan yang mendukung dugaan ini antara lain, yoni adalah simbol dalam agama Hindu yang sering ditemukan di situs-situs Majapahit. Keberadaan yoni biasanya menandakan bahwa di sekitar lokasi tersebut dulu pernah berdiri sebuah bangunan suci atau candi. Gunung Welirang dianggap suci oleh umat Hindu, dan Majapahit dikenal memiliki banyak tempat pemujaan di kawasan pegunungan. Bisa jadi, batu-batu lepas tersebut merupakan bagian dari bangunan suci yang dahulu digunakan untuk ritual keagamaan. Jika batu-batu yang ditemukan memiliki bentuk struktur tertentu, seperti umpak alas tiang, bata kuno, atau bagian relief, maka kemungkinan besar itu adalah sisa-sisa bangunan dari masa Majapahit. Prasasti Kembang Sore, juga dikenal sebagai Prasasti Petak, adalah sebuah peninggalan bersejarah yang ditemukan di Dusun Kembang Sore, Desa Petak, Kecamatan Pacet, Mojokerto. Prasasti ini bertarikh tahun 1486 Masehi dan terbuat dari batu andesit berbentuk oval dengan ukuran tinggi 1,2 meter dan lebar 1,5 meter. Pada permukaan batu yang agak pipih, terdapat pahatan aksara Jawa kuno beserta gambar-gambar seperti keris, ular yang membelit tongkat, batu yoni, sepasang tapak kaki, payung songsong 3, Surya Majapahit, dan perlengkapan upacara lainnya. Prasasti ini dinamakan Prasasti Petak karena berisi anugerah sima, tanah bebas pajak perdikan kepada Desa Petak. Sementara itu, nama Prasasti Kembang Sore diberikan berdasarkan lokasi penemuannya di Desa Kembang Sore. Isi prasasti ini meneguhkan kembali anugerah tanah Pradesa Petak yang sebelumnya diberikan oleh Batara Prabu Sang Moktaring Mahawi Sesalaya, Dyah Wijaya Karana, dan Sang Moktaring Mahalaya Buwana, Dyah Wijaya Kusuma kepada Sri Brahma Raja Ganggadara. Pada waktu itu, Sri Maharaja didampingi seorang pati bernama Empu Tahan. Penemuan prasasti ini menegaskan bahwa Desa Petak memiliki peran penting dalam struktur pemerintahan dan keagamaan pada masa Kerajaan Majapahit.
Keberadaan simbol-simbol keagamaan seperti Yoni dan Surya Majapahit menunjukkan bahwa wilayah ini mungkin memiliki fungsi religius yang signifikan. Prasasti Petak menunjukkan bahwa desa ini memiliki status istimewa sejak zaman Majapahit. Dengan adanya anugerah Sima Tanah Bebas Pajak, bisa jadi desa Petak dulunya merupakan wilayah yang dihormati, mungkin karena perannya dalam aspek keagamaan atau sebagai tempat penting dalam pemerintahan Majapahit. Mengingat desa Pretak merupakan desa kuno dari era Majapahit dan bahkan disebut dalam prasasti Petak Kembang Sore, wajar jika banyak ditemukan batu-batu kuno di persawahannya. Bisa jadi, batu-batu tersebut merupakan bagian dari struktur bangunan seperti candi, tempat pemujaan, atau bahkan sisa-sisa pemukiman elit Majapahit. Desa Petak, yang memiliki batu Yoni dan batu-batu lepas di persawahan, bisa jadi dulunya memiliki bangunan suci, seperti candi atau tempat pemujaan. Ada dua skenario utama yang bisa menjelaskan mengapa bangunan tersebut runtuh atau hilang. Desa Petak terletak di lereng Gunung Welirang, yang merupakan gunung berapi aktif. Aktivitas vulkanik atau gempa bumi bisa saja menyebabkan runtuhnya bangunan suci di masa lalu. Erosi atau pergeseran tanah akibat hujan dan aliran sungai juga bisa membuat struktur bangunan terkubur atau tersebar. Pada masa peralihan agama dan kekuasaan, misalnya, dari Hindu-Buddha ke Islam, ada kemungkinan beberapa bangunan keagamaan dihancurkan atau terbengkalai. Bisa juga terjadi penghancuran oleh penjajah atau konflik internal di masa lalu. Batu-batu dari bangunan suci mungkin juga diambil dan digunakan ulang untuk membangun rumah atau fasilitas lain oleh masyarakat setempat. Jika di lokasi ditemukan lebih banyak sisa struktur atau artefak, bisa jadi itu mengarah pada jejak bangunan suci yang pernah berdiri megah di desa Petak. Sangat mungkin temuan batu-batu lepas di desa Petak akan terus bertambah. Mengingat desa Petak adalah kawasan penting pada era Majapahit dan sudah ditemukan batu Yoni serta batu-batu lepas di persawahan, besar kemungkinan masih ada peninggalan lain yang belum terungkap. Jika dilakukan ekskavasi atau penelitian lebih lanjut, mungkin bisa ditemukan struktur pondasi bangunan atau candi yang masih tertimbun tanah, fragmen arca atau relief yang bisa memberikan gambaran tentang fungsi situs ini di masa lalu. Artefak seperti keramik, peralatan logam, atau prasasti kecil yang bisa memberikan petunjuk lebih jelas. Jika temuan semakin banyak, bisa jadi desa Petak dulu memiliki kompleks bangunan suci atau pemukiman penting di lereng Gunung Welirang. Dalam banyak kasus, situs kuno seperti tempat ditemukannya batu-batu lepas dan Yoni di pinggir sungai sering dikaitkan dengan hal-hal gaib atau di luar nalar. Berikut beberapa fenomena yang sering dikaitkan dengan tempat-tempat seperti itu. Beberapa orang mengaku pernah mendengar suara-suara aneh, seperti gamelan halus, langkah kaki, atau bisikan di sekitar lokasi. Ada juga yang mengatakan melihat cahaya atau kilatan aneh di malam hari. Banyak yang merasakan suasana yang berbeda ketika berada di tempat itu, seperti tiba-tiba merinding, merasa ada yang mengawasi, atau suasana yang terasa lebih berat dibanding tempat lain. Ada cerita tentang penampakan sosok gaib di sekitar lokasi, seperti bayangan hitam, sosok tinggi besar, atau penunggu yang berwujud manusia zaman dulu. Kadang juga ada yang melihat sosok wanita atau kakek-kakek berpakaian kuno. Beberapa orang yang mencoba mengambil atau memindahkan batu sering mengaku mengalami kejadian aneh, seperti batu yang kembali ke tempat semula, barang yang hilang, atau alat yang tiba-tiba tidak berfungsi. Orang yang berkunjung kadang mengalami mimpi-mimpi aneh setelah pulang, misalnya bertemu sosok gaib yang memberi pesan tertentu, atau mengalami mimpi tentang kehidupan masa lalu di tempat tersebut. Ada juga yang mengaku merasa pusing, mual, atau tiba-tiba lemas saat berada di lokasi, terutama jika tanpa izin atau bersikap tidak hormat terhadap tempat tersebut. Tempat-tempat seperti ini memang sering dianggap memiliki energi spiritual yang kuat, terutama jika dahulu merupakan tempat suci, petilasan, atau bekas pemujaan. Lingga dan Yoni adalah simbol utama dalam ajaran Hindu, khususnya dalam pemujaan terhadap Dewa Siwa. Keduanya sering ditemukan bersama sebagai satu kesatuan, melambangkan keseimbangan dan penciptaan dalam alam semesta. Fungsi lingga. Lingga adalah batu berbentuk silindris atau bulat panjang yang melambangkan Dewa Siwa. Fungsinya meliputi simbol keagamaan sebagai objek pemujaan dalam ritual Hindu, terutama di aliran Siwaisme.
Simbol kesuburan dan penciptaan melambangkan kekuatan penciptaan dan generasi dalam kehidupan. Penanda tempat suci biasanya ditempatkan di dalam candi atau area pemujaan untuk menandai bahwa tempat itu adalah pusat ibadah kepada Siwa. Simbol keseimbangan kosmis menunjukkan unsur laki-laki dalam keseimbangan alam semesta. Fungsi yoni. Yoni adalah batu berbentuk persegi atau persegi panjang dengan cekungan dan cerat, saluran pembuangan air, melambangkan Dewi Parwati, pasangan Siwa. Fungsinya meliputi sarana ritual air suci atau susu dituangkan ke atas lingga, lalu mengalir melalui yoni sebagai bagian dari pemujaan. Simbol kesuburan dan kehidupan melambangkan aspek perempuan dalam penciptaan dan kelangsungan hidup. Tempat persembahan kadang digunakan untuk meletakkan sesaji seperti bunga, air, atau minyak wangi. Penyalur energi spiritual dalam kepercayaan Hindu, air yang mengalir dari yoni dianggap membawa berkah dan kesucian. Kombinasi lingga yoni. Ketika lingga diletakkan di atas yoni, itu mencerminkan kesatuan antara laki-laki dan perempuan, keseimbangan kosmis, serta konsep penciptaan dalam ajaran Hindu. Lingga mewakili kekuatan aktif Purusa, sedangkan yoni mewakili kekuatan pasif Prakriti, yang bersama-sama menciptakan kehidupan. Yoni di desa Petak di pinggir sungai sudah tidak memiliki lingga. Ada beberapa kemungkinan terkait dengan hilangnya lingga tersebut. 1. Lingga hilang atau dipindahkan. Bisa jadi lingga telah diambil atau dipindahkan ke tempat lain, mungkin oleh masyarakat setempat, kolektor, atau bahkan dipindahkan ke museum atau situs ibadah lain. Dalam beberapa kasus, lingga juga bisa diambil karena dianggap memiliki nilai spiritual atau ekonomi. 2. Lingga hancur atau tertimbun. Lingga yang terbuat dari batu bisa saja rusak akibat erosi, bencana alam, atau faktor lingkungan. Ada kemungkinan lingga masih ada di sekitar lokasi tetapi tertimbun tanah atau material lain. 3. Yoni berfungsi mandiri. Dalam beberapa tradisi, yoni tetap digunakan sebagai tempat pemujaan meskipun tanpa lingga. Air suci, bunga, dan sesaji masih bisa ditempatkan di atas yoni sebagai bagian dari ritual. Ada juga kemungkinan bahwa tempat tersebut dulunya hanya memiliki yoni sebagai simbol pemujaan terhadap aspek kesuburan dan dewi-dewi Hindu. Karena lokasi yoni di desa Petak dekat dengan prasasti Kembang Sore Prasasti Petak, yang menegaskan bahwa wilayah ini adalah desa penting pada era Majapahit, bisa jadi yoni ini merupakan bagian dari tempat pemujaan atau pendarmaan yang dulu ada di sana. Sejarah bukan sekadar masa lalu, tetapi juga pelajaran untuk masa depan. Mari kita bersama-sama menjaga dan merawat warisan budaya agar tidak hilang ditelan waktu. Setiap peninggalan sejarah punya cerita yang berharga. Tugas kita adalah merawatnya agar tetap hidup. Mari jaga warisan ini bersama. Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe, agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.